Bab 237, Kusembelih kalian semua. Darah muncrat. Seketika, tak satu pun murid Istana Dewa Agung di sini berani buka mulut lagi. Mu Bei menatap ke depan. Gerbang utama Istana Dewa Agung berdiri megah dan agung, dipenuhi aura keabadian yang menekan. Ia mengayunkan pedang, menebas lurus ke bawah. Gelombang besar ki pedang emas menyapu keluar, seketika menghantam gerbang utama Istana Dewa Agung. Krak! Dengan suara renyah, gerbang utama retak, lalu runtuh dengan gemuruh. Pada saat yang sama, di langit di atas Istana Dewa Agung, pedang daun raksasa setinggi 100 zang mulai perlahan runtuh. Lembaran-lembaran daun kering berjatuhan ke seluruh penjuru Istana Dewa Agung. Aura kehancuran yang menyelimuti istana itu pun ikut lenyap bersama gugurnya daun-daun itu. Cahaya tajam berkilat di mata Mu Bei. Ia sudah tiba. Karena itu, pedang itu pun tercerai-berai. Itu adalah bentuk pengakuan dari wanita berbaju putih itu, sekaligus cambuk baginya dalam pertarungan kali ini. Ia menggenggam erat pedang Beixuan. Pekik pedang melengking menusuk telinga menggema ke seluruh langit, menembus hingga ke 9 lapis langit. Ujung kakinya menjejak tanah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya abadi. Dalam sekejap ia menerobos naik, melesat ke atas Istana Dewa Agung dan berdiri tegak di langit tepat di atasnya. Di dalam Istana Dewa Agung, paviliun dan menara menjulang di mana-mana. Seluruhnya diselimuti aura kewibawaan. "Yi, aku datang." Ia memandang ke bawah, menatap seluruh Istana Dewa Agung. Suaranya yang lantang menggema sampai ke setiap penjuru istana. Pedang daun raksasa yang lenyap tadi saja sudah membuat semua orang Istana Dewa Agung terkejut. Begitu Mu Bei menampakkan diri, semua tatapan serentak tertarik padanya. Dipimpin oleh Yuyan, para tokoh besar dari cabang ini semuanya keluar pada saat itu. Mereka semua melihat Mu Bei. Wajah-wajah itu serempak berubah. Mu Bei, kakak dari pemilik tubuh Xuan Yir, ternyata hari ini berani menerobos naik dan membantai di Istana Dewa Agung. Pada saat yang sama, di istana yang berdiri di pusat Istana Dewa Agung, sebuah wajah cantik jelita muncul di jendela. "Mu Yi, kakak." Mu Yi begitu bersemangat sekaligus gembira. Kedua matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar halus. Sudah lebih dari setahun ia dikurung di sini, dipaksa meningkatkan kekuatan. Setiap saat ia hidup dalam ketakutan, takut dipaksa menerima warisan sang leluhur pendiri. Begitu menerima warisan sang leluhur, ia harus memutuskan emosi dan cinta. Ia takut kalau saat bertemu Mu Bei lagi, mereka akan terasa seperti orang asing. Itu baginya bagaikan neraka. Ia sangat takut, benar-benar ketakutan. Namun sekarang, Mu Bei datang. Seperti sebuah pelita yang menyala di tengah kegelapan. Satu panggilan, kakak, itu saja membuat hidung Mu Bei seketika terasa asam. Sejak hari ia masuk ke keluarga Mu, selain ayah angkat dan ibu angkat, hanya Yi yang selalu di sisinya. Setelah orang tua angkatnya meninggal, yang tersisa hanya Yi yang menemaninya. Kapanpun, ia selalu berdiri di sampingnya. Bagi dirinya sekarang, Yi adalah seluruh dunianya. Ia bisa merasakan betapa gelisah dan takutnya Yi selama lebih dari setahun ini di tempat ini. Ia meledak dengan kecepatan ekstrim, langsung menerjang ke arah Yi. Boom! Seberkas cahaya abadi menyambar. Sosok Yuyan berkelebat, menghalangi jalannya. "Dasar anak haram, berani menerobos masuk ke Istana Dewa Agungku. Pedang daun itu sudah bubar, sekarang aku boleh turun tangan padamu, kan?" Ucapnya dingin. Cahaya abadi melingkupi tubuhnya. Aura ranah Xian Dao tingkat 7 terpancar jelas. "Kak, hati-hati!" teriak Yi dengan cemas. Mu Bei menoleh padanya. "Kakak akan segera membawamu keluar dari sini." "Ya." Yi mengangguk kuat. Ia sangat percaya pada Mu Bei. Mu Bei tersenyum, lalu memandang ke arah Yuyan.
Ekspresinya seketika membeku dingin. Boom! Cahaya ilahi keemasan meledak dari tubuhnya sebagai pusat, menjulang laksana pilar cahaya abadi yang menembus awan. Aura Xian yang tajam menyapu langit, menekan ke segala arah. Dalam sekejap, pupil mata Yuyan menyempit. Para petinggi lain dari cabang ini juga terkejut. Xian Dao. Mu Bei ternyata sudah melangkah ke ranah Xian Dao. Kong. Suara pedang melengking menusuk telinga. Pedang Beixuan di tangan Mu Bei memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Tekanan pedang yang berat dan mendominasi langsung mengguncang ruang di sekitarnya hingga retak. "Hari ini aku ratakan istana Dewa Agungmu," kata Mu Bei dingin. Yuyan tertawa terbahak. "Cuma mengandalkanmu." Baru saja melangkah ke Xian Dao, lapis pertama, berani-beraninya mau meratakan. Belum selesai bicara, Mu Bei sudah menjejak selangkah dan muncul di depannya, mengayunkan pedang menebas. Lapisan ki pedang emas setipis kertas menyelimuti bilah pedang. Hembusan angin pedang menyapu keluar. Ruang kosong terbelah, membentuk celah raksasa. Satu tebasan pembantai dewa. Wajah Yuyan berubah, ia buru-buru membentuk segel dengan kedua tangan, lalu mendorong keras ke depan. Dorongan itu memunculkan jejak telapak tangan yang tak terhitung banyaknya. Ruang bergemuruh hebat. Cicit-cicit. Suara pelan terdengar. Kep-kep telapak itu terkoyak dalam sekejap. Pedang Beixuan sudah tiba. Yuyan mendengus rendah. Tangan kanannya diselimuti cahaya ilahi. Dengan kecepatan tinggi ia menamparkan ke arah pedang. Telapak dan pedang bertabrakan. Boom! Dengan satu dentuman berat, Yuyan terlempar jatuh seperti layang-layang putus, menghantam salah satu istana di Istana Dewa Agung hingga bangunan itu hancur berantakan. Debu mengepul tebal. Seketika, para murid Istana Dewa Agung kembali pucat ketakutan. Dalam satu benturan saja, tuan istana mereka jatuh tersungkur. "Kak, kamu kuat sekali." Yi terkejut sekaligus gembira. Lebih dari setahun tak bertemu, Mu Bei sudah sekuat ini. Boom! Yuyan melesat keluar dari reruntuhan istana yang hancur. Wajahnya gelap, menatap Mu Bei dengan tajam. "Pedang Beixuan milik Sekte Pedang Utara. Rupanya aku meremehkanmu." Begitu kata-katanya jatuh, ia mengayunkan tangan kanan. Sebuah cermin abadi melesat dari kedalaman Istana Dewa Agung jatuh ke tangannya. Senjata abadi tingkat puncak, cermin Lohua. Dengan cermin Lohua di tangan, auranya langsung melonjak. Ia menatap Mu Bei dengan dingin. "Sini, bajingan kecil, biar ku buat kau lihat. Pelacur anjing, jangan banyak bacot. Hari ini kamu pasti mati." Mu Bei memotong ucapannya. Aura pedangnya meledak, tajam dan mendominasi. Ia menggenggam pedang Beixuan dengan kedua tangan, lalu menebas ganas ke depan. Satu bilah ki pedang setinggi 10 zang seketika menekan turun. Momentum pedang menyatu sepenuhnya di dalamnya. Ruang kosong langsung terbelah. Versi yang diperkuat dari tebasan pembantai dewa. Diperkuat lagi oleh pedang Beixuan. Daya tekan pedangnya mengerikan. Yuyan mengeluarkan pekik rendah. Kekuatan ilahi dituangkan ke dalam cermin Lohua. Permukaan cermin yang tak terhitung banyaknya muncul di udara, menyongsong bilah pedang. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan. Cicit-cicit. Permukaan cermin bercahaya ilahi itu hancur dalam sekejap. Cahaya pedang setinggi 10 zang itu memang sedikit melemah. Namun tetap menyapu tubuh Yuyan, hampir memutus salah satu lengannya. Darah muncrat ke segala arah. Boom! Dengan satu dentuman berat, terbawa sisa kekuatan pedang itu, Yuyan terpental puluhan zang jauhnya. Ia menabrak dan menghancurkan 9 istana berturut-turut baru berhenti. Tuan istana. Para murid Istana Dewa Agung terkejut ketakutan. Tuan istana dari cabang mereka sudah mengeluarkan cermin Lohua, namun tetap saja tersapu satu tebasan Mu Bei dan terluka cukup parah. Bagaimana mungkin? Sementara itu,
Mu Bei menggenggam pedang Beixuan dan langsung menerjang ke arah Yuyan. Satu lagi ki pedang setinggi 10 zeng ditebaskan ke arahnya. Versi diperkuat dari tebasan pembantai dewa. Kurang ajar. Tetua ketiga menggelegar marah. Ia melompat menghalangi Mu Bei dan menamparkan satu telapak tangan. Kekuatan ilahi ranah Xian Dao tingkat 9 bergemuruh, menyongsong pedang itu. Satu kep telapak tangan setinggi beberapa zeng muncul, memusnahkan udara di sekitarnya. Begitu kuat, kep telapak itu beradu dengan ki pedang. Diiringi ledakan hebat, kep telapak setinggi beberapa zeng itu hancur. Ki pedang setinggi 10 zeng juga remuk. Keduanya sama-sama terpental mundur. Mu Bei menatap Yuyan yang sudah menstabilkan tubuhnya, lalu melirik tetua ketiga dan para petinggi ranah Xian Dao lainnya dari cabang itu. Pelacur tua kalian semua, maju bareng saja. Hari ini aku sembelih kalian semua. Geramnya. Pedang Beixuan seakan punya kesadaran sendiri. Merasakan niat membunuhnya, pedang itu melengking nyaring. Suara itu mengguncang langit. Pada saat yang sama, di kaki gunung istana Dewa Agung. Semua, kita serbu ke atas, hancurkan istana Dewa Agung. Kalau tidak, saat sukumu menyerbu kelak, istana Dewa Agung pasti berbalik menusuk dari belakang. Bunuh mereka. Masuk. Jingyan dan Meng Chuyin berteriak bergantian. Dua wanita berwajah bak dewi itu memimpin serangan di barisan terdepan. Seketika, para kultivator lain menyusul di belakang. Dalam waktu singkat mereka menerobos hadangan para murid istana Dewa Agung, menikam masuk ke dalam kompleks istana bagaikan sebilah pisau tajam. Bab 238, jadi pelacur masih sok tak bersalah. Dalam sekejap, dipimpin oleh Jingyan dan Meng Chuyin, para kultivator menerobos masuk ke istana abadi Taisang. Mereka mengamuk ke segala arah, menghancurkan dan menyerbu setiap tempat penting milik garis ini. Jumlah mereka sangat banyak, lebih dari 10.000 orang. Seperti banjir bandang, sampai membuat belasan tokoh besar istana abadi Taisang berubah wajah. Halangi mereka. Seorang tetua agung membentak. Namun, jumlah kultivator yang menerobos istana terlalu banyak. Mengandalkan para penatua pelaksana dan para murid saja, sama sekali tidak mungkin menahan mereka. Dalam waktu singkat, tetua agung kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9 terpaksa berlari ke berbagai tempat penting untuk menjaga pertahanan. Pada saat yang sama, Mu Bei bergerak. Dalam sekejap ia sudah menerjang sampai ke hadapan tetua agung ketiga, langsung menebaskan pedangnya dengan ganas. Tebasan pembunuh dewa. Tetua agung ketiga menamparkan satu telapak tangan. Jejak telapak yang berkilau cahaya ilahi meledak buas. Bocah, kamu belum cukup kuat. Sesaat kemudian, saat pedang dan telapak akan saling berbenturan, seberkas cahaya tipis melintas di mata Mu Bei. Pengorbanan jiwa Tianyi. Kesadaran ilahi yang tak berbentuk berubah menjadi bilah tajam, menembus tubuh lawan dan menghantam keras jiwa raganya. Tubuh tetua agung ketiga bergetar hebat. Kekuatannya seketika kacau balau, daya tekan telapak yang ia lepaskan langsung merosot tajam. Ah! Ia tak kuasa menjerit tragis. Jiwa raganya mengalami luka berat. Di saat yang sama, pedang Beixuan sudah tiba. Sret! Suara lirih terdengar, jejak telapak itu hancur berkeping-keping. Lalu, puk! Darah muncrat. Tangan yang ia gunakan untuk menamparkan tadi terpenggal oleh satu tebasan, dan tubuhnya terpental seperti orang-orangan jerami sejauh puluhan meter. Para murid istana abadi Taisang semuanya terkejut ketakutan. Tetua agung ketiga, seorang kuat tingkat 9 Dao abadi, ternyata dalam sekejap saja dibuat babak belur oleh Mu Bei sampai kehilangan satu tangan. Bahkan beberapa tetua agung lain yang juga berada di tingkat 9 Dao abadi, pupil mata mereka ikut menyempit tajam. Rahasia pembunuh jiwa. Mu Bei menguasai rahasia pembunuh jiwa. Selain itu,
Waktu ia mengeluarkan teknik itu pun nyaris sempurna. Dipadukan dengan seni pedang yang halus, ia langsung melukai para tetua agung ketiga dalam sekejap. Bajingan kecil. Yuyan menggeram serak. Sambil menggenggam cermin Lohua, ia melangkah setapak demi setapak mendekati Mu Bei. Setiap ia melangkah sekali, cahaya ilahi di sekujur tubuhnya menguat satu tingkat. Persetan sama ibumu. Dasar jalang busuk, sini kalau berani, akan kupenggal kepala anjingmu. Mu Bei menggeram bengis. Begitu kata-katanya jatuh, ia langsung menerjang maju. Tanpa jurus-jurus bunga-bunga, ia langsung menebaskan pedang. Versi yang diperkuat dari tebasan pembunuh dewa. Dalam sekejap, ki pedang setinggi 10 zang muncul, menebas lurus ke arah Yuyan. Yuyan mengeluarkan pekikan nyaring. Kekuatannya yang tebal mengalir deras masuk ke cermin Lohua, mengaktifkan seni pusaka untuk menyambut tebasan pedang ini. Pada saat itu, Mu Bei mengerahkan momentum pedang tingkat puncak. Ia mengeluarkannya dengan kultivasi tingkat Dao abadi. Sekejap saja, wajah Yuyan berubah. Seluruh tubuhnya seakan tenggelam ke dalam rawa lumpur, bahkan gerakan tangan dan kakinya pun menjadi kaku. Yang paling parah, jiwa raganya sampai bergetar halus. Dan saat itulah, ki pedang sudah menebas sampai di depan wajahnya. Sret. Dalam satu suara ringan, seni pusaka yang ia lepaskan lewat cermin Lohua langsung remuk. Ki pedang sama sekali tidak berkurang dan terus menekan turun. Yuyan terkejut ngeri. Buru-buru mengangkat cermin Lohua, memunculkan sebuah perisai untuk melindungi tubuhnya. Krek, ki pedang menghantam. Perisai itu hancur seketika. Tetua agung pertama, kedua, dan keempat dari garis ini bergegas melompat ke depan, serempak menamparkan ke arah ki pedang setinggi 10 zang itu. Dengan satu suara nyaring, ki pedang setinggi 10 zang hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Mu Bei meledak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap ia sudah menempel di depan tetua agung ketiga yang tadi ia lukai berat, lalu menebaskan pedangnya ke bawah dengan buas. Wajah tetua agung ketiga seketika berubah. Dengan satu lengan yang tersisa, ia mengerahkan seluruh kekuatan menamparkan ke depan, jejak telapak kembali muncul. Bersamaan dengan itu, 5 tetua biasa dari garis ini berlari menghampiri ke arah sini. Sorot mata Mu Bei berkilat. Pengorbanan jiwa Tianyi. Ia sekaligus menyerang kelima orang itu. Kelima orang itu langsung terluka parah, jeritan memilukan bagai merobek hati terdengar serempak. Di saat yang sama pedang Mu Bei berbenturan dengan jejak telapak tetua agung ketiga. Dengan satu suara tajam, jejak telapak yang ia lepaskan hancur seketika. Dalam kondisi luka berat, kekuatan tempurnya merosot tajam. Ia sudah jauh bukan tandingan Mu Bei. Pedang Beixuan terus menebas turun. Lalu, puk, separuh tubuhnya terbelah. 5 organ dalamnya berhamburan keluar. Ia mengeluarkan jeritan melengking menyayat, tubuhnya jatuh ke tanah, kejang 2 kali lalu tak lagi bergerak. Mati. Guru. Yuyan syok bercampur murka. Mu Bei menerjang ke arah 5 tetua biasa itu. Dalam sekejap ia sudah memaksa diri sampai di depan tetua ke-6, pedangnya menebas ganas dari atas. Tetua ke-6 hanya memiliki kultivasi tingkat 3 Dao abadi. Setelah jiwa raganya terluka dan harus menghadapi satu tebasan yang dikirim lewat senjata abadi tingkat puncak ini, kengerian memenuhi hatinya. Menjauh. Ia menjerit panik, menamparkan satu telapak tangan. Pedang sudah tibal. Puk. Sebuah lengan terbang miring ke udara. Lalu, pedang Beixuan terus menebas turun, membelah kepalanya. Mati. Binatang durhaka. Dalam sekejap, satu tetua agung dan satu tetua biasa mati. Tetua agung pertama, kedua, dan keempat murka bukan main, serentak menerjang ke arah Mu Bei. Mu Bei tidak mengelak dan tidak menghindar. Cahaya emas di tubuhnya mendidih, ia menyambut mereka dari depan.
Pada saat yang sama, Kang, puluhan pedang tanah Yuan Fu bermunculan. Cahaya emas saling bersilangan, menebas ke arah para penatua pelaksana dan murid-murid biasa dari garis ini. Puk puk puk, darah muncrat kemana-mana. Dengan kultivasi dawa abadi yang ia miliki sekarang, para penatua pelaksana dan murid itu mana mungkin bisa menjadi lawannya. Dalam kedipan mata, belasan orang sudah mati mengenaskan. Binatang. Mereka itu tidak bersalah, bagaimana kamu tega menghabisi mereka? Betapa kejamnya kamu. Tetua Agung pertama mengaum marah. Mu Bei menyeringai dingin. Tidak bersalah. Kejam. Kalau dirinya lemah. Kalau mereka punya kemampuan membunuhnya. Sudah sejak lama ia mati 10.000 kali. Dan sekarang mereka berani bicara soal tidak bersalah dan kejam padanya. Aku paling muak lihat tampang bangsat kalian yang jadi pelacur tapi masih pura-pura tak bersalah. Selama itu orang istana abadi Taisang, aku lihat satu, kubunuh satu, bagaimana? Kalau punya nyali, kamu, pelacur tua, datang ke sini bunuh aku sendiri. Ia menggeram bengis. Begitu kata-katanya jatuh, Kang, suara lengking pedang menggema. Ia menggenggam pedang Beixuan, sendirian melawan 3 tetua agung. Sementara itu puluhan pedang tanah kembali menebas ke arah para penatua pelaksana dan murid garis ini. Ah! Jeritan-jeritan tragis bergema. Dalam sekejap, belasan penatua pelaksana dan murid kembali mati mengenaskan. Tetua Agung pertama sampai hampir muntah darah karena marah. Dengan kekuatan ilahi tingkat puncak dawa abadi, ia mengerahkan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, padat menutupi langit, mengeroyok Mu Bei tanpa henti. Kalian semua ke sini. Kita keroyok dulu binatang ini. Yuyan membentak ke arah tetua besar, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima. Keempat orang itu langsung maju. Mereka semua adalah ahli tingkat dawa abadi. Bekerja sama dengan Yuyan tetua agung pertama, kedua, dan keempat mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh Mu Bei. Tetua agung kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan tetap menjaga berbagai tempat penting. Mereka tidak bisa ikut bertarung. Mau tak mau harus begitu. Kalau tidak, lebih dari 10.000 kultivator yang menerobos istana abadi Taisang akan membalikkan semua tempat penting itu dalam sekejap. Dan para penatua pelaksana serta murid-murid itu, setengah lebih akan mati atau terluka. Fondasi sekte akan hancur besar. Boom! Kang! Kekuatan ilahi bergemuruh, suara pedang menembus telinga. Mu Bei menggenggam pedang Beixuan, sekujur tubuh diselimuti cahaya emas. Sendirian ia menghadapi Yuyan, 3 tetua agung, dan 4 tetua biasa. Kekuatan tempurnya mendidih. Pada saat yang sama, di area istana pusat, sebuah bayangan hitam sebesar telapak tangan memanfaatkan kekacauan besar di istana abadi Taisang. Dalam satu kilatan, ia menyusup masuk. Rubah hitam. Dalam sekejap, rubah hitam sudah tiba di aula besar tempat Mu Yi ditahan. 9 nenek tua di puncak dao jiwa berjaga di sana, mengawasi Yi. Tubuh iblisnya mendadak membesar membuat 9 nenek itu seketika berubah wajah. Salah satunya terkejut dan membentak, "Kau, iblis!" Belum sempat selesai bicara, rubah hitam sudah mengayunkan satu cakar. Puluhan bilah cahaya abu-abu gelap langsung menebas sampai di depan 9 orang itu. Puk 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 puk. Darah menyembur liar. Kesembilan orang itu bahkan belum sempat mengeluarkan satu jeritan pun, kepala mereka sudah serempak terpenggal dan hancur. Dalam sekejap, semuanya tewas. Mu Yi menatap rubah hitam dengan kaget. Rubah hitam berkata, "Kakakmu menyuruhku datang untuk menyelamatkanmu. Kita satu pihak." Raut wajah Mu Yi langsung berubah gembira. Rubah hitam meledakkan kekuatan iblisnya, menggulung Mu Yi ke atas kepalanya. Lalu satu cakar besar menghantam dan meremukkan istana besar itu.
Ia langsung menerobos keluar, melesat ke langit setinggi 100 zang di atas istana abadi Taisang. Anak kecil, adik perempuanmu yang berharga sudah diselamatkan oleh rubah ini. Ia menoleh ke arah Mu Bei dan berseru. Bersambung.